Hah? Jadi kemarin tuh kira-kira penggunaan secara luasnya bisa mereka apa aja. Oh, penggunaan luasnya. Ya, penggunaan. Oke, Arkan tahu Kahoot? Ya, Nah, misalnya saya memberikan Arkan soal di Kahoot. Kemudian siswa yang lainnya juga saya berikan. Nah, kalau Kahoot tidak menggunakan sesi di dalam pembuatan web aplikasinya, itu nanti satu siswa itu akan terhubung dengan siswa yang lain. Jadi skor kalian tuh ya satu sama lain sama gitu. Nah, kalau menggunakan sesi, Arkan akses Kahoot-nya sekarang, siswa yang lainnya besok, siswa yang lainnya lusa, itu masing-masing punya space tersendiri. Oke? Jadi Arkan tidak mengganggu yang lain dan yang lain tidak mengganggu Arkan. Gitu. Gitu mungkin Arkan. Paham? ya, Loh, serius? ya, ya. Arkan terlihat Jadi ragu-ragu. pakaiannya itu buat apa? Jadi intinya pakaiannya aplikasi itu buat ini apa, aplikasi yang digunakan secara luas dan bersamaan. Oke, kalau demikian Arkan. Bisa kita lanjut berarti. Ya, bisa. Saya ingin main chess sama Arkan sebagai warming up, tapi kayaknya waktu kita nggak cukup. Di akhir mau main, kalau waktunya cukup? Main catur. Iya, bisa? Lalu jago sih. Oke deh, kita belajar dulu aja ya. Oke, ini dia Arkan, akuisisi dan pemrosesan data. Nah, di sini sebenarnya kita akan ngapain? Oke, ini dia. Jadi, ketika suatu web dijalankan, itu ada istilah protokol. Protokol itu apa? Sistem aturan untuk pertukaran data. Oke, Arkan? Nah, kemudian ada istilah HTTP. Nah, HTTP ini stands for Hypertext Transfer Protocol. Nah, kemudian ada juga istilah URL, Uniform Resource Locator. Nah, sebenarnya apa itu semua? Kenapa kita perlu tahu? Nah, jadi di sini nanti setelah kita belajar sesi, kita harus tahu behind the scene dari gimana data itu di-post dan gimana data itu diambil. Gitu ya. Nah, disinilah baru kita ngomongin tentang get sama post. Arkan. Nah, sekarang kita satu-satu dulu. Apa yang akan kita pelajari? Jadi, ketika kita mulai berinteraksi dengan apa namanya browser dan nanti browser meneruskan ke server, itu dikenal dengan istilah kita merequest sesuatu ke browser. Nah, requestingnya itu disebut dengan suatu metode namanya get. Gitu, Arkan. Oke? Dan nanti ketika kita menggunakan metode requestingnya itu adalah get, itu artinya kita memberikan informasi kepada server. Yang nanti informasi yang kita berikan itu akan dikembalikan dalam bentuk yang sesuai kita butuhkan oleh si server. Oke? Nah, kemudian kalau yang post, jadi metode get dulu ya, saya jelaskan. Itu dia metode get. Nah, tetapi apa yang menjadi masalah di metode get itu? Metode get itu kalau kita pakai Arkan, dia itu tidak ada istilah penyamaran. Jadi link atau domainnya itu langsung bisa kelihatan seperti ini semuanya. Full kelihatannya. Nah, ini yang menyebabkan tidak aman. Contohnya, kalau kita pakai get mengunjungi platform,
kita akan mendapatkan link seperti ini. Oke? Nah, sekarang metode yang kedua, oh ini dia kekurangannya secara formal. Transmisi data dalam teks biasa, siapapun dapat melihat data, termasuk di bilah alamat. Ini yang sangat berbahaya. Yang kedua, hanya sejumlah dan isi data terbatas yang dapat dikirim. Contoh, tidak mungkin melewatkan beberapa baris dan dilarang menggunakan banyak karakter dalam teks permintaan. Itu kalau GET. Kita tidak bisa mentransmisi data itu dengan banyak gitu. Nah, sekarang lawannya adalah POST. Ini juga merequest, tetapi ini terbalik. Kalau GET itu dari browser atau dari user ke server, sekarang ini kalau POST itu dia dari server ke browser atau dari browser ke user. Ibaratnya, GET itu ketika Arpan mengunjungi restoran, akan diperlihatkan menu sama pramusaji yang ada di sini menunya. Nah, proses memperlihatkan menu itu disebut sebagai requesting GET. Nah, nanti Arkan ya udah Arkan mendapatkan informasi dari pramusaji. Oh, ini menu yang ini tuh harganya segini, rasanya super duper, membuat Anda keliling, terasa keliling langit. Waduh, nggak gitu juga ya. Misalnya aja. Nah, kalau yang post, Arkan, yang post itu ibaratnya Arkan sudah lihat informasi, mendapatkan informasinya. Nah, sekarang Arkan mau post informasinya itu. Postnya itu Arkan menulis menu yang ingin dimakan, yang ingin dibeli. Nah, kemudian dipost ke server. Nah, nanti server mengembalikan dalam bentuk informasi yang lain, sesuai dengan kriteria yang Arkan kirim. Dari GET itu mendapatkan sesuatu dari server, kemudian kalau post itu kita ngepost dulu permintaannya, habis itu baru diteruskan ke kita gitu. Paham bedanya kan? Itu dari sisi analogi. Nah, sekarang kalau dari sisi teknisnya, keuntungan menggunakan post ini apa? Data tidak ditampilkan dalam teks biasa. Kemudian data dapat dienkripsi, disamarkan. Kemudian tidak ada batasan jumlah data yang diinginkan. Nah, artinya post itu jauh lebih unggul gitu. Nah, sekarang kita coba membuat apa namanya pembelajarannya hari ini sih tinggal yang ini ya. Kita tinggal mengimplementasikan gimana cara menggunakan post sama gimana cara menggunakan get gitu. Oke kan? Kemudian setelah itu selesai, gimana sih data itu diproses? Jadi ini sebenarnya kita sudah lakukan. Jadi ketika Arkan menggunakan metode, ada get, ada post, itu nggak bisa terjadi apa-apa kalau tidak di request. Nah, requestnya ini kayak pelengkap atau gandengan dari metode yang tadi, requesting tadi. Nah, itu berasal dari Flask. Namanya request. Penggunaannya gimana? Penggunaannya begini. Kalau requestingnya Arkan itu get, maka silahkan kasih yang get. Maksudnya apa? Nanti bedanya di linknya. Ya. Kemudian kalau dia metodenya post, silahkan kasih yang post. Dan nanti kita akan coba membuat ini. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke bagian codingan. Oke, kelihatan Arkan? Nah, ini dia saya siapkan contoh sederhana untuk mempraktikkan itu semua. Oke. Nah, jadi sekarang saya punya baris kode yang terdiri dari sesuatu yang sangat sederhana. Jadi yang pertama saya import yang saya butuhkan dari Flask atau apa namanya framework Flask. Saya bilang from Flask import Flask yang akan saya pakai untuk menjalankan web app-nya. Kemudian request untuk meneruskan perintah get atau post. Kemudian render template string. Nah, ini sebenarnya akan kita pelajari besok. Ya, jadi
Ya, nggak apa-apa, kita spill saja hari ini. Besok kita kasih Arkan tugas yang lebih sulit lagi. Oke, nah sekarang Arkan, saat kita menggunakan render template string ini, kita perlu menaruh kode dalam format HTML. Maksudnya bukan dalam format, dalam baris bahasa HTML dan kayak baris bahasa Python. Nah, contohnya di sini H2 ini berasal dari HTML. Kemudian form method, nah ini berasal dari HTML. Nah, yang inilah kombinasinya. Jadi kalau kita menggunakan logika harus pakai persen sign. Jangan lupa tanda kurung kurawalnya persen sign if hasil, kemudian persen sign ditutup. Jadi per baris kode itu ada kurung kurawalnya. Gitu Arkan. Oke, kemudian kita perlu mengakhirinya. Dan jangan lupa semuanya harus ada di dalam tanda petik. Nah, sekarang ini perintahnya Arkan. Ini sederhananya sih, ini membuat apa namanya tampilan HTML-nya gitu Arkan. Oke? Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita akan mencoba mengimplementasikan dua metode tersebut, yaitu get sama post. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang yang app road. Nah, apa ini? Jadi ini adalah suatu fungsi yang nanti akan menjalankan get, kemudian kita bukan suatu fungsi, tapi fungsi pembungkus. Jadi di dalam fungsi ini ada ini yang akan dijalankan, tapi ini yang membungkus itu semua. Jadi ada dep di dalam dep gitu. Dan sederhananya dipakainya dekorator yang add ini. Nah, kemudian di sini kita taruh get. Artinya nanti apa? Kalau kita jalankan kode ini, kemudian kita taruh nanti dipanggil fungsinya slash the get, nanti dia akan menjalankan yang ini. Oke kan? Oke. Nah, kemudian kalau yang post, dia akan menjalankan yang ini. Hampir sama. Hampir sama. Nggak ada bedanya. Bedanya apa? Nanti di hasilnya itu berbeda. Oke kan? Oke. Nah, sekarang kalau kita run ini, Arkan coba lihat. Saya membuka ini. Nah, dia bilang not found. Kenapa? Arkan not found? Karena URL-nya belum tepat. Nah, saat yang tadi dekorator itu muncul, kita hanya perlu panggil get. Nah, ini yang akan muncul Arkan. Form pendaftaran. Nah, ingat bahwa get itu tidak bisa menaruh data yang begitu banyak. Jadi hanya sedikit. Misalnya saya taruh sekarang Arkan Keanu. Saat saya klik kirim, nah Arkan lihat, halo Arkan Keanu via get, melalui metode get. Oke? Nah sekarang, Arkan coba perhatikan di sini, semuanya nggak ada yang disaring. Jadi ketika Arkan melakukan get, selanjutnya Arkan melakukan dinama, Arkan menginput Arkan Keanu. Jadi nggak ada saringan. Artinya apa? Kalau nanti ada sesuatu yang sensitif, itu kita dengan mudah melihat datanya Arkan. Nah, sekarang kita coba yang post. Ini kita akhiri dulu, Ctrl C. Yang post. Aduh. Cerita kita. Ctrl C. CLS. Oke, kita coba run. Nah, ini diarkan. Kemudian post. Tada. Nah, sama. Cuman misalnya di sini Arkan Keanu tidak bisa diganggu gugat. Waduh. Misal aja nih Arkan ya. Klik kirim. Nah, halo Arkan Keanu tidak bisa diganggu gugat. Gitu. Nah, Arkan perhatikan di sini ada penyamaran informasi. Jadi kita nggak tahu, tiba-tiba muncul ini aja. Jadi di servernya aman lah gitu. Nah, itu aja bedanya. Itu inti pembelajaran kita hari ini. Ya, Arkan. Nah, sekarang mungkin ada yang ingin Arkan tanyakan dulu terkait kodenya.
Silakan. Kalau YouTube kan ini, ah, kalau YouTube dia kan tulisannya kayak huruf acak-acak gitu. Oh, Get huruf juga, acak. ya itu. Aha. Kenapa huruf acak dia? Oh ya, yang huruf acak. Ah, ya, Itu security-nya, rekan. Jadi mungkin nggak hanya YouTube ya. Itu bentuk security-nya. Ini misalnya nih, Arkan misalnya hello ini nih. Nah, gini kan maksudnya Arkan? ini atau WRXGG ini nih. Untuk Nah, ini tuh kayak suatu kode rahasia. Apakah ini menggunakan get atau post? Dia menggunakan post. Nah, tetapi kayak dienkripsi lebih dalam. Menggunakan suatu kode yang begini gitu. Jadi nanti saat misalnya kita ke Pinterest. Kemudian misalnya saya sangat suka buah yang satu ini, rekan. Nah, misalnya Arkan melihat ini nih. Ya, jangan ngiler dulu ya. Saya juga ngiler nih ngelihatnya by the way. Ini Arkan coba lihat. Nah, ID dot bla bla bla. Nah, ini Arkan perhatikan, dia punya sesuatu acak seperti ini. Nah, ini kode rahasianya Pinterest Arkan. Oke? Jadi kalau Arkan ingin bobol, perlu pecahkan yang ini. Ini kode rahasia, di generate-nya random. Gitu. Oke, Arkan? Nah, apalagi yang ini manis sekali kayaknya nih buahnya. Aduh, ya. Tapi jangan fokus ke buahnya, tolong Arkan ya. Ini kita fokus ke pembelajarannya ini nih, beda-beda lagi nih, Arkan. Ya. Oke. Nah, cuman emang kalau pengen dibobolnya gimana? ah, Emang ada ya? Emang ada ya cara buat bobolnya? ah, Ada cara buat bobolnya. bobol website ada dong, Arkan. Cuman itu bukan ranah saya sih ya. Hacker itu tahu sesuatu itu karena mereka tahu key-nya. Jadi ada istilah kalau di kriptografi itu sesuatu yang dienkripsi, yang dirahasiakan. Kemudian enkripsi itu punya kunci namanya deskripsi. Nah, biasanya hacker itu sudah tahu deskripsinya. Dari mana didapatkan deskripsi? Dari hal-hal ini. Nah, ini mungkin Arkan apa namanya? Melihat ini sesuatu hal yang biasa aja. Tetapi bagi seorang hacker, ini adalah informasi yang sangat-sangat bermanfaat. Sampai di sini dulu. Aman, Arkan? Nanti Aman. saya coba buat ini juga deh. Saya juga tertarik pertanyaannya Arkan bagus itu. Ya, Huh. saya tertarik di buahnya juga sebenarnya nih. Oke, Arkan. Ada yang lain? Silakan. Senyum mulu Arkan dari tadi. Saya beneran tertarik loh Arkan. Ini hasil AI ini bagus banget memang nih. Bikin ngiler semua nih. Oke, Arkan. Ada yang mau ditanyakan kodenya? Kok kita bahas buah sih? Parah. Ini Arkan. Ayo. Nah, ini aja bedanya rekan, metodenya aja yang dispesifikasi. Metodenya get, kemudian yang satunya metodenya adalah post gitu. Nah, kalau rekan perhatikan, kenapa di sini perlu ada get, kemudian post, kenapa nggak post saja? Mungkin itu pertanyaan yang seru. Ya, itu kenapa? Nggak kenapa-napa sebenarnya. Ya, rekan. Jadi ini pilihan sebenarnya ya. Jadi pilihan nanti di metode ini dia milih. Jadi makanya di sini dia bilang mana dia nih? If request dot methodnya post. Jadi kalau Arkan naruh post di sini, post aja juga nggak apa-apa. Kita buktikan. Kita akhiri dulu. Aduh, Ctrl C. Cerita kita.
Nah, ini Arkan. Misalnya post. Aduh, salah lagi. Lah, post. Ah, oh iya. Jadi, Arkan, ketika tidak ada get, itu kan get itu tadi kita servernya menyediakan informasi ke kita. Jadi, ketika menggunakan metode post itu harus ada dua hal, yaitu get sama post. Gitu Arkan, oke? Dan ini harus kapital Arkan ya. Oke Arkan? Oke. Kita coba ulang Arkan. Nah, baru nih. Arkan Keanu misalnya panjang banget yang kita tulis nih. Nah, gitu. Kalau ini kita ubah jadi post, jadi get. Kalau digit tulis yang panjang banget itu gimana tuh? Oke, dari sini. Kalau dikit yang maksudnya gimana Arkan? Lah itu bisa tuh. Ini tapi one line Arkan. Maksudnya banyak itu adalah Arkan sampai nulis sesuatu berbaris-baris, berkolom, berhalaman-halaman. Nggak mungkin di semuanya di sini ditaruh, Arkan. Wah, itu rugi sekali tuh servernya. Ini orang ngapain ya? Gitu. Itu kalau pakai get ya metode requestingnya. Oke, Arkan. Itu saja inti materi hari ini. Oke. Lagi-lagi apel. Nah, sekarang Arkan silakan di nanti kita kombinasikan untuk proyeknya ya Arkan ya. Jadi Arkan sekarang silakan buat contoh ini dulu. Itu bisa nggak sih apa halaman utamanya bagian sebelum diganti jadi get sama postnya diubah? Bisa, bisa dong. Karena gimana? Bisa sekali. Itu nanti kita pakai format CSS aja. Jadi kita tambahkan eh Bukan bagian ininya, bukan bagian pas sudah masuk get atau postnya. Sebelum itu, pas baru dibuka, live servernya baru dibuka, terus oh, itunya, langsung terdapat halaman yang bukan web not found gitu. iya. Sebentar ya. Saya coba akalin. Kalau nanti H1-nya itu berarti kita buat aja lagi satu Arkan. Cerita kita tak lagi sama. Eh, mungkin nggak perlu pembungkus mungkin. Jadi intro, name-nya request.args.get eh atas. Hasilnya adalah jangan begini hasilnya kemudian. eh saya hanya perlu return cerita kita lagi sama. Na, 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 na. Siapa yang tahu siapa yang oh di sana.
Aduh, error. Sebentar. Nah, gini rekan kan? Ah, iya, iya, iya. Iya, benar. Jadi tadi yang diganti apa? Tambahin kode buat HTML-nya. Second template. Kemudian di render template string. Karena kan kita menjalankan HTML-nya dalam, kita nggak perlu nama. Kita menjalankan HTML-nya itu di dalam .py. Jadi kalau Arkan membuat HTML-nya itu dalam bentuk begini, begini gitu, H1. Jadi nggak perlu sesuatu gitu. Nggak perlu sesuatu lagi. Nggak perlu pakai app routine render template, langsung aja. Nah ini nih. Arkan adalah sebuah konsep dalam ilmu komputer yang merujuk pada seru. Oh, serius? Namanya keren banget. Sebuah konsep dalam Oh, ilmu komputer yang merujuk pada. Nah, ini Arkan perhatikan, ini pakai get. Arkan dengan lihat ya. jelas lihat page-nya. Nah, ini bahaya sekali nih. Nanti Arkan Tapi kalau jago file Arkan. HTML, kalau file HTML dia nggak bisa diubah ya jadinya get atau post. Maksudnya gimana? Ya, kan dibukanya itu masih kayak kelihatan get gitu. Dan dijadiin Ah, post bisa. Dijadiin post. dijadiin post. Jadi nggak Maksudnya? kelihatan gitu. Oh, yang ini Ya kita kayak gini jadiin nggak ada. post. Iya, Kita jadiin post gitu. iya. Gini. Oh, nggak bisa. Karena kita belum mendefinisikan fungsinya. Maksudnya fungsi ini kan dia tadi bekerja di sini karena sudah ada fungsinya kan. Nah, ini nih fungsinya nih. Fungsi pembungkusnya. Jadi kalau eh, di file HTML-nya itu nggak bisa diadain file apa eh, fungsi pembungkusnya Oh, kan? oh, itu beda extension. Jadi bahasanya kalau di fungsi pembungkus ini makainya Python. Kalau di HTML bahasanya pakai HTML. Tapi saya nggak pernah nyoba, to be honest, Arkan. Saya hanya nyobanya yang begini terus. Jadi saya menaruh HTML-nya di Jadi dalam .py file-nya. Ya mungkin bisa sebenarnya, but I'm not sure. Kenapa? Kenapa? Karena saya nggak tahu nanti formatnya harus gimana. Karena kalau di Python, HTML kita ubah ke Python, atau kita tulis dengan format Python, itu kan perubahan formatnya begini nih. Agak aneh.
Iya, aneh banget malah. Ya nggak banget sih. Biasa aja lah. Oke, ada yang mau Arkan tanyakan lagi? This is a test. Ayo, apa Ini Arkan? apa? eh, Bisa nggak ya kalau bagian halaman depannya itu jadinya diadain tombol Oh, di bag. bisa. Terus jadinya itu masuknya kasih pencet tombolnya bisa pilih dua pilihan antara mau masuk yang post atau yang get. Itu bisa nggak tuh? Bisa, sebentar ya, saya coba akalin. Eh, Bentar, saya coba akalin. Hmm, bisa nggak ya gini? Nah, jadi tombolnya itu buat ini doang, masuk ke bagian post atau Iya, get. I got you. Bentar ya. Hmm, hmm, bentar. Metodenya get. Oke, kita coba sekali lagi. This is the start. Tada! Aha! Wuhui! Berhasil, berhasil, berhasil. Hore! We did it. Nah, ini rekan. Post. Ah, Nah, get. Aha. Gitu kan maksudnya rekan? iya. Ini mungkin tidak kita perlukan ya. Ini kan ya apa? Bagian kode Python-nya itu bukan bukan kode Python, kode HTML-nya itu bisa di Iya,
kasih dekorasi CSS kan, Apa? bisa dikasih dekorasi CSS, Iya, bisa, bisa. di dekor pakai CSS. Iya, Ah, bisa. apa ini eh, sambungin pakai CSS-nya itu pakai file lain apa nggak perlu? Apa harus pakai file lain? Hah? Sambungin apa desainnya, Pakai CSS-nya. pakai file CSS lain apa pas dimasukin aja bisa. Bi eh langsung bisa di sini. Ah bisa. Iya. Misalnya body-nya kemudian H1. Kita buat background color-nya begini aja. Saya ingin membuat H1-nya langsung. Cuman kalau dia banyak ya nggak bisa lah kan. Nah gini. Tapi kalau banyak harus pakai file lain. Iya dong. Ini kan. Sambunginnya sama kayak yang dulu, yang kemarin, Kayak yang dulu. cara nyambunginnya sama Iya, yang sama. kemarin tuh. Sama Dulu sama lagi kayak salah. yang kita 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 ada berapa tahun belajarnya. Iya sih. Sama kayak yang dulu kan ya. Kalau bilang, Sama kayak yang dulu nggak tuh. Ngide aja ya. Gitar kan ya? Bisa langsung nih di sini. Tambahin style aja. ya. Oke, Tapi jadi kalau itu yang di eh ini emang di Arkan lihat screen saya nggak nggak? yang, oh tadi ngelek-ngelek. Loh ini nih bisa nih bisa. Coba lihat nih. Nah itu tuh. Oh, Hmm. ini bisa dimasukin database gak sih? Bisa dong. Ini nanti kita akan selanjutnya akan kan ini seolah-olah terhubung ke database. Ya. Maksudnya nanti post itu kan memang berhubungan dengan database gitu. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Oke kan? Oke. Untuk hari ini itu dulu ya. Jadi ini dia. Nah, mungkin ini Arkan silakan review. Saya kirimkan filenya ya. Metodenya pakai yang dulu ya, betul sekali. Itu Arkan. Waalaikumsalam. Loh, pire ini? Nggak, Man. Oke, Arkan, di-review dulu ya. Saya permisi sebentar, Arkan ya. Oh, Arkan? oh ya, oke. Iya, ya.
Ada. Jam berapa? Oke, siap. Halo, ada yang mau ditanyakan? Ini kenapa ya apa? Dia kalau balik dari pos apa? Nih dua nih. Kalau udah nulis apa namanya, Coba. pokoknya 3 kali nulis lah. Mhm. Kan akan terus tulis lagi. Nah, nah, terus lagi ya dua juga nggak ada. Terus pas baliknya dia gini. Coba Arkan pas Dia balik lagi balik gimana? pas balik lagi ada ini lagi. Ada apa? Oh, Nama yang ada sebelumnya. data sebelumnya. Coba dilihat Iya. terminal yang ada di PS Code. Itu terekam datanya terekam di situ. Nah, ini nih. Ini yang dibaca berulang kali. Ya kan? Oke? Ya, cuman gimana ya biar dia pas diklik balik langsung ke halaman yang tadi yang nih, Ke ini Oh, langsung. Oh, iya ya. Coba tambahkan logika di coba ke PS Code-nya. matiin dulu. Em, apa namanya logikanya? Sebentar, saya berpikir dulu ya. Em, bentar. Hmm, Gimana cara bikin halaman itu jadi tuh. home? Eh, bentar, bentar. Halaman, halaman jadi Jadi eh home gitu halaman utama. tambahkan di bagian render template-nya. Coba di render bukan di situ, di atas. Nah, itu tuh. Itu Arkan. Di sini kan if hasil itu ada, maka nanti nah sekarang tambahkan setelah end if itu. Nah, bukan di dalam, di luar. Nah, tambahkan ya enter maksudnya. Tambahkan kurung siku input type submit value-nya get atau post mungkin ya. Itu tuh di copy aja Oh, baris 2122. Baris 2122. oh ya. Iya, di copy aja. Value-nya ya udah sih ini doang sih. Coba sejajarkan tapi Arkan. Value-nya mungkin home apa? Get home, post home. Get home sama post home. Aneh banget. Sama post home. Oke, coba di rerun. Tekan kontrol.
Nah, sebentar. Oh, berarti ini harus dibedakan nanti Arkan. Oh iya sih. Coba tekan get home. Oh, logikanya belum ada Arkan. Iya. Back ya, read apa? Oh, masih refresh tuh yang kemarin Atau kodenya, ah? yang recent ini loh apa yang kemarin kodenya. Pakai Ah? itu bisa nggak tuh? Kode recent yang kata kemarin, Kode rusa recent recent yang kemarin. yang kayak pencet ini dia kayak nge-refresh gitu loh, tapi refreshnya kayak ngulang balik ke awal yang kodenya kemarin. Refresh awal. Apa ya namanya lupa kemarin tuh di Yang dulu atau yang kemarin nih maksudnya? kemarin yang bagian mana ya? DB script kan mati. Ini mah yang itu Arkan yang membingungkan kemarin. Beda ya. Waduh, Yuh, waduh, wow, waduh. wow. Bentar. Ini seharusnya baterainya tahan lama ini. Tahan ini seharusnya 40% lagi. Masih ada 13 menit, masih ada 13 menit. Tapi nanti saya coba buatkan versi lengkapnya Arkan ya. Saya kayaknya mengerti ini belum rapih juga. Ini supaya menunjukkan Nih, rasa apa? penasarannya Arkan. Redirect. Apa redirect? Redirect. Eh, pakai itu bisa, Paul. Oh, mungkin bisa dicoba, tapi saya nggak pernah. Maksudnya Mana ya? redirect. Oke, Arkan. Nanti kita coba lagi ya. Kalau gitu ini. Itu memerlukan URL yang nanti URL-nya. Lah, oh ini beda maknanya Arkan. Kan Arkan maunya Hah? kembali ke home ya. Iya. Oh, coba pakai return redirect deh. Coba yang tadi. Eh, Example-nya itu. eh, Aduh. Copy aja kali ya. Di copy Hmm, aja kali ya. bebas. Boleh. Oh, nggak gitu Arkan. Di situ sejajar sama return-nya itu. Tapi harusnya if sini harusnya Arkan. Bukan langsung return ya. Jadi if menekan tombol itu. Jadi kalau tombolnya tertekan. Tertekan nggak tuh? Oke, kita nanti saya coba buatkan yang versi lengkapnya Arkan ya. Ini buttonnya itu nggak kayak gitu Arkan. Itu pakai format HTML. Tapi nanti saya mengerti maksudnya Arkan. Saya coba buatkan minggu depan versi lengkapnya. Oke? Oke. Hari ini
cukup sampai di sini. Jam 3 saya mau ngajar lagi soalnya Arkan, saya minta maaf sekali. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya, Nanti sesekali saya tidak pernah main game sama Arkan, saya ingin main game nanti ya. Supaya rata dengan siswa yang lainnya. Cuman kita cari lesson yang ringan aja ya, supaya ya, ya. nggak ini, ya nggak terbuang sia-sia waktu. Ya, seharusnya sih tadi ini malah juga selesai dari tadi. Hah? Dari seharusnya itu tadi jam 2.30 juga udah selesai tadi kan materinya. Oh iya sih, Ini aja intinya ya. banyak banyak. Nggak kan yang penting tuh kan diskusinya sebenarnya rekan ya. Nggak hanya materinya gitu maksud saya. Jadi ini komplit sih. Oke, Arkan, kita jumpa lagi ya Oke, minggu depan. See ya. you, Arkan. See you. Bye-bye.